Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Yang hadir? Yang tidak hadir? Siapa? Oke, baiklah. Kalau sebelum kita melaksanakan kegiatan agar semuanya berjalan lancar, Ibu minta Patir untuk memimpin doa. Silahkan. Duduk rapi, siap, doa dimulai. Nipa, Hasti, Husna, Irgi, Jihan, Kansa, Lulu, Padil, Ilham, Marsya, Paeja, Zulkifli, Patir, Pikri, Putri sakit ya, masih sakit. Repian, Seri, Silpa, Siti Rahma hadir. Mudah-mudahan yang siapa? Harapa hadir. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit cepat diberikan kesehatan dan semangat lagi untuk belajarnya. Sebelum kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada Indonesia, maka kita menyanyikan dulu lagu nasional. Semuanya Ibu harapkan berdiri ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandungkan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kalian menyanyikan lagu nasional, kita semakin cinta, semakin bangga terhadap bangsa Indonesia. Gimana? Semangat tidak belajar hari ini? Harus ya, harus semangat. Biar tambah semangat, Ibu punya ice cream yang menarik. Kalian ikuti ya. Oke, siap. Boleh sambil berdiri, boleh. Ikutin ya, siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Yuk. Belum selesai. Kita lanjutkan. Siap ya, siap-siap. Are you ready? Say hi. Jadi ngehapus ya. Say hi. Walk, berjalan. Lari, demikian cepat.
Swing. Kata-kata tinggali. Santai. Jam 4. Sampai goyang tuh gelasnya. Oke. Nah, sudah ya. Gimana? Tambah semangat nggak belajarnya? Harus ya, setiap hari harus semangat belajarnya, tidak males-malesan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, apakah kalian itu hidup itu punya masalah nggak sih? Banyak ya, banyak sekali masalahnya. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan atau memecah permasalahan itu menjadi selesai ya? Bagaimana permasalahan itu selesai dengan baik gitu ya? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kalian ke sekolah lupa membawa buku pelajaran. Masalah tidak? Kira-kira kenapa sih masalahnya? Ya, lupanya karena apa? Faktor apa? Tidak apa? Tidak mempersiapkan pelajaran apa yang akan dipelajari besoknya. Ya, tidak ada persiapan malamnya. Ini adalah sebuah masalah yang besar kalau kita misalkan tidak bawa buku ke sekolah, buku pelajaran, lalu apa? Jadi kita mempersulit diri sendiri kan ya. Mau nulis buku di mana? Bukunya tidak ada. Mau lihat ke temannya jadi temannya keganggu kan ya. Nah, untuk itu setiap permasalahan harus kita selesaikan dengan baik. Nah, kita lanjutkan ya. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan menganalisis masalah dengan cara berpikir komputasional, di mana di dalamnya itu ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, atraksi, dan berpikir algoritmik. Selain itu juga kalian kalau misalkan sudah bisa menganalisis, kalian juga harus menerapkan bagaimana langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis. Harus menggunakan logika yang dasar sebagai program keterampilan pemrograman. Kemudian menyusun alur kerja program dan instruksi logis dalam bentuk yang sederhana. Bagaimana sih berpikir komputasional itu? Nah, yang pertama ini ada sebuah cuplikan video ya tentang lupa mengerjakan PR ceritanya. Kita saksikan secara bersama-sama. Nah, itu ya, itu filmnya tentang lupa mengerjakan PR. Nah, masalahnya tadi kalau kita punya permasalahan seperti itu, berarti kita tadi pertama tidak mempersiapkan. Jadi masalah nih sampai sekolah. Masalahnya pasti nanti gurunya pasti akan marah ya. Pasti yang tidak mengerjakan PR pasti kena dampak negatifnya. Kemudian ngeganggu temennya enggak? Ngeganggu. Terus nilai yang dicapai juga bagus enggak? Enggak ya, asal-asalan ya. Masalahnya apa tadi ya? Kita lihat ya. Kita kaji bersama-sama ya. Kita bongkar masalahnya apa. Nah, masalah itu adalah persoalan yang harus diselesaikan dan bisa terjadi kapan saja.
baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau kamu punya masalah, kamu jangan lari dari masalah, tapi harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan menyelesaikannya dengan cara berpikir komputasional. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, pertama-tama kita itu harus memecah nih ya, memecah masalah langkah-langkah pemecahan masalah. Ya, kita pahami dulu masalahnya, kemudian membagi masalah menjadi bagian yang kecil atau dekomposisi. Setelah kita membagi masalah-masalah menjadi bagian yang terkecil, kita cari tahu ya, kita cari tahu dulu pola masalahnya seperti apa. Ya, pola masalahnya seperti apa. Kemudian memilah informasi yang tidak penting, ya, atau abstraksi, atau memilah informasi yang pentingnya saja. Kemudian menyusun langkah menyelesaikan masalah atau disebut dengan algoritmis. Nah, apa sih dekomposisi itu? Nah, tadi masalah yang dalam cuplikan video tadi itu adalah tentang malas mengerjakan PR. Mari kita bagi menjadi beberapa bagian-bagian kecil dari masalah lupa mengerjakan PR. Yang pertama, pasti salah satunya lebih tertarik main game atau media sosial. Benar atau tidak? Benar. Jenuh hese gitu ya ngerjain PR mah. Mendingan kene tiktokan atau mendingan kene main game ya. Nah, kemudian tidak paham materi sehingga enggan memulai. Dikasih PR, enggak tahu, terus enggak nanya, ya, jadi enggak selesai kan? Setelah itu menunda-nunda waktu, nanti dikerjainnya, nanti nanti, akhirnya tidak terselesaikan. Kemudian tidak ada yang mengingatkan. Harusnya kalau udah kelas 6 tidak perlu lagi diingatkan, ya, harus inisiatif sendiri. Kemudian kurang motivasi belajar. Hoream bawa anak belajar teh nggak mau dari resepna main game ya, atau misalnya main tiktokan. Nah, setelah kita pecah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi, nah kita lihat dulu ya. Nah, kita memecahkannya bisa menggunakan bagan seperti ini. Di sini ada kalian masalahnya apa, kemudian apa bagian kita pecahkan menjadi apa saja sih yang menjadi permasalahannya, bisa berupa bagan ini ya, atau ini bagan. Kemudian bisa menggunakan daftar checklist ya, daftar checklist yang tadi ini. Nah, yang kalau ini berarti berbentuk apa nih? Daftar checklist ya. Kalau ini yang ibu buat yaitu berupa daftar checklist. Nah, bisa juga kalian membuatnya menggunakan tabel ya. Di sini kamu tulis masalahnya apa saja, terusan satu misal main game apa gitu, kamu main apa gitu ya, media sosial media apa, males ngapain karena dipakai tiduran aja misalkan ya. Nah, ini adalah contoh yang bisa kamu buat untuk membagi masalah menjadi bagian-bagian terkecil. Bisa menggunakan bagan, daftar checklist, atau tabel. Kemudian kita lanjut. Setelah kita tadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, kita harus mengenal polanya. Polanya saat kita malas mengerjakan PR nih, dapat PR nih dari ibu, hoream males ditunda-tunda sama kamu teh engke gitu ya. Nah, ini males hoream udah mau dibuka tapi nggak mau, males hese gitu ya. Terus dia tunduh capek mending main game, ditunda-tunda lah. Kalakah main game ya, main game nih, atau misalkan males-malesan ya, akhirnya besoknya nih menyesal dia. Harusnya sih menyesal ya, karena dia kalau misalkan tidak mengerjakan PR, dampaknya adalah kepada dirinya sendiri ya, berdampak kepada hasil yang dia dapat. Nah, akhirnya apa nih?
Bapak gurunya? Dikasih peringatan kan? Ya, dikasih peringatan. Nanti pasti akan terulang lagi sama bapak gurunya, nanti dikasih PR lagi. Kamu males lagi. Nanti lagi ngerjainnya, mendingan main game. Hayo terus kukulilingan kieu. Kalau tidak, kalian tidak menyelesaikan masalahnya, ya, tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, pasti polanya tuh dikasih PR, males, dinanti-nanti, main game tawa main, terus jadi menyesal, kemudian dikasih peringatan, ya pasti dikasih tugas lagi sama bapak gurunya. Balik lagi, nggak mau, pasti polanya tuh gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pola. Ya, contoh pola. Ada pola apa nih? Pola apa ini namanya? Ada angka berapa? 2, 4, 6, 8. Ini berarti namanya pola angka. Berarti nanti setelah 8 ada lagi 10. Berarti kelipatan 2. Terus setelah 10 ada 2 dan seterusnya. Nah, ini ada lagi pola bentuk. Bentuk apa ini? Segitiga. Ada segitiganya yang di blok, ada yang juga tidak, ya. Di blok tidak, berarti kesininya di blok. Nah, kalau tadi dalam kegiatan malas mengerjakan PR itu polanya seperti tadi ya. Kalau digambarkan, diimajinasikan, ya. Kemudian ada lagi ini namanya pola apa nih? Kira-kira apa nih? Pola gambar, ya. Pola gambar ini kan nih oval gitu ya, oval miring ke kanan, oval miring ke kiri, oval bawah kiri, oval bawah kanan gitu ya, dan seterusnya. Ini namanya pola gambar. Nah, ini juga sama, ini pola aktivitas, ini juga pola sama nih, dari sini ke atas ke bawah, ini namanya pola. Kemudian ini, setelah kalian berdiri setengah jongkok, loncat kecil, loncat besar, berarti dilanjut dengan apa? Coba ke depan 3 orang, Jian, Al-Nadib, sama Repian. Kita praktekkan yang ini nih, yang pola gerak. Coba 1, 2, 3, yuk. Yuk ke depan dulu. 1, 2, 3. Lanjut, 1 orang lagi, Ijo. Hai cepetan. 3, 2, 1. Ya, siap? Lihat ke depan, hitungan 3 harus sudah dimulai. 1, 2, kamu polanya apa? Angkat. Ulangi. Mulai dari Jian. 1, 2, 3. Kamu polanya gimana berarti? Apa? Coba ada yang bisa ngasih tahu polanya apa? Setengah jongkok. Jul, coba ulangi lagi. Jian. 1, 2, 3. Ini yang ini. Ulangi lagi. 1 kan pola nih, polanya nih harus ngikutin. 1, Jian. 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, berarti itu polanya, geraknya seperti jongkok, berdiri, loncat sedikit, berdiri jauh ya, melompat jauh. Nah, itu namanya pengenalan pola. Nah, ini adalah gambar-gambar sebuah pola. Nah, yang kita pakai tadi dalam permasalahan malas mengerjakan PR adalah pola tentang kegiatannya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Oke, terima kasih yang tadi sudah mau ke depan ya. Kita lanjut. Setelah kita mengenal pola, kan tadi dekomposisi, yang pertama memecah masalah, kemudian mengenal pola. Sekarang kita akan melakukan abstraksi masalah malas mengerjakan PR. Ya. Fokus mempertimbangkan kesulitan dan memilah hal yang lebih penting, ya. Berarti dalam kegiatan abstraksi ini kamu harus fokus mempertimbangkan kesulitan dan memilah hal yang lebih penting. Artinya hal yang tidak penting tidak boleh dilakukan dalam hal masalah malas mengerjakan PR. Contohnya tadi nih, kan tadi kasih PR nih, kita lihat lagi masalahnya tadi nih. Tadi kan ini nih malas nih ya, masalah yang pertama ini. 1, malas.
menunda-nunda, main game, main ini ya, yang tidak pentingnya nih, yang malas, menunda-nunda, main game, sama bermain ya, bermain hal lain selain mengerjakan PR. Kita hilangkan poin-poin yang menjadi yang tidak, yang apa tadi teh, yang kita pilih menjadi mengambil hal bagian yang lebih penting. Contohnya, nih, saat kita mendapatkan PR, kita harus sesegera mungkin untuk mengerjakan. Kalian, kalau tadi masalahnya tidak tahu karena sulit, maka kalian bisa nanya ke orang tua, ya, ke orang tua, ke kakak, ke saudara, atau ke temannya, atau ke ibu, ya, ke ibu gurunya, atau ke bapak gurunya. Setelah itu, setelah dikerjakan, PR akan selesai. Dari akhirnya kamu tidak tahu, tidak paham, kalau kamunya berani menjawab, maka nilai yang muncul adalah maksimal. Bagus 100. Tidak seperti tadi dapatnya 20, 10, dah asal-asalan teh ya. Dari abstraksi ini sudah hilang belum nih masalah yang tidak pentingnya? Hilang belum? Sudah hilang ya. Nah, berarti dalam abstraksi yaitu harus memilah hal yang lebih penting ya. Pastikan hal yang penting yang akan kamu lakukan. Ada abstraksi dengan masalah lain. Contohnya, nih, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Di restoran ya. Ini deskripsinya sudah dalam abstraksi, menghilangkan hal-hal yang kecil. Ini abstraksi berupa deskripsi. Terus, aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil. Ya, di sini ada kata kuncinya adalah panjang dan runcing. Kemudian ada lagi alat menulis. Nah, ini deskripsi ya, abstraksi berupa deskripsi. Kemudian nih, ada lagi, kita atau kalian pernah nggak sih membuat teh manis? Bisa nggak? Bisa. Ada apa aja dalam teh manis? Teh, gula, air panas. Berarti itu masuknya apa? Bahan atau alat? Bahan. Setelah itu apakah menggunakan alat? Menggunakan. Alatnya berupa ada apa? Ada sendok, ada gelas ya, ada gelas. Gelasnya nih kita detail. Kalau detailnya di posisinya nih, aku mau membuat, misalnya aku mau membuat teh manis nih, gelas kastanya harus merek Hermes misalkan teh nih, merek es Hermesnya, kudu merek Hermes ya, bikin teh manis wae. Kemudian airnya harus 250 ml, suhunya 95 derajat Celcius. Bawa termometer ya. Kemudian bawa gelas ukur ya, anu aya gambaran nih da kudu ini cenah kudu apa 250 ml, kemudian suhunya harus 95 derajat. Kemudian 2 sendok gula pasir merek Hermes oge nya. Sendok, nah 2 sendok, anu hiji mah jang nyendok gula, yang satu mah buat ngaduk ya. Rumit kan? Rumit banget. Kemudian sendoknya juga harus sendok stainless. Temenang pakai sendok, ya sendok seblak, cina ya boleh ya. Kemudian kantong teh celupnya merek ini misalnya teh yang mahal ya. Pokoknya kudu nu mahal we nya. Nah, ini detailnya teh ini meni ribetnya sedetail ini arek naon teh namana teh bikin teh manis oge nya sedetail sampai sedetail ini. Lalu kita abstraksikan. Abstraksi tadi memilah hal yang tidak penting dan mengambil bagian-bagian yang pentingnya saja.
Bahan utamanya air, teh, gula. Alat utamanya ada wadah dan sendok. Selesai. Ya, tinggal diaduk jadi deh teh manis. Nah, bisa ada kebayang nggak sih abstraksi itu seperti apa? Kebayang ya? Jadi memilah hal yang tidak penting, fokus ke bagian yang pentingnya saja. Paham? Kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi melakukan dekomposisi, melakukan pengenalan pola, kemudian juga kita melakukan abstraksi, kita akan berpikir algoritmik. Ya, masalahnya tadi adalah malas mengerjakan PR. Bagaimana caranya agar PR tersebut selesai? Ya, yang pertama kita harus berani untuk memulai. Ada niatnya untuk mau memulai. Ya, harus diniatkan untuk memulai. Setelah itu, setelah memulai, dicek nih jadwalnya apakah ada PR. Misalkan untuk hari Selasa besok apakah ada PR-nya tentang apa, kamu cek. Setelah dicek, jika ada PR dilanjut, kemudian disiapkan PR-nya apa, bukunya tentang apa, kemudian alat tulisnya juga apa. Dalam mengerjakan PR, kamu baca instruksi atau petunjuk pada PR-nya. Ya, instruksinya dibaca dengan teliti. Terus setelah itu, pahami soal pertama, apakah bisa dikerjakan? Jika iya, dikerjakan soalnya. Jika tidak, bisa kalian mencari referensi. Ya, baik itu nanya ke orang tua, ke teman, atau ke guru. Yang selanjutnya, ulangi sampai semua soal selesai. Dicek lagi soalnya apakah ada yang kelewat atau enggak, ya. Terus periksa kembali jawabannya. Kalau kamunya masih bersemangat, periksa lagi. Setelah selesai, rapihkan buku, kumpulkan PR sesuai jadwal. Maka permasalahan mengerjakan PR sudah selesai. Diawali dengan mulai, ada prosesnya, kemudian ada selesai. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Mengerti atau tidak? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita cara membuat algoritma teh manis nih? Contohnya nih ya. Tadi algoritma tentang malas mengerjakan PR. Ini algoritma membuat teh manis. Ini ada algoritma berupa flowchart ya. Ada kalau seperti ini bentuknya oval, berarti tandanya mulai. Kalau misalkan bentuknya segi 4 berarti proses. Kalau bentuknya apa ini namanya? Apa ini? Apa ini? Belah ketupat. Kemungkinan yang akan terjadi ya, apakah gulanya sudah larut? Kamu kalau belum larut berarti harus ngaduk lagi ya. Bisa dicoba dulu. Nah, setelah itu balik lagi ke prosesnya. Tuangkan teh dan selesai. Lihat ini flowchart itu berupa bentuk ya. Ada bentuk apa aja ini? Oval untuk mulai. Kalau misalkan segi 4 persegi panjang, proses. Kalau belah ketupat, kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemudian ini yang terakhir juga sama oval, berarti selesai. Nah, atau berupa deskripsi. Kalau tadi permasalahan yang malas mengerjakan PL, yaitu algoritmanya berupa apa? Berupa apa? Deskripsi ya, karena kalau flowchart itu berupa ini ada bentuknya, paham?
ada bentuknya. Kemudian bisa juga berupa loop atau pengulangan, ya. Masukkan gula dan teh, aduk, tambahkan air panas, ya. Coba dulu, kalau misalnya kan enggak manis, bisa tambahkan gula. Kalau kurang pekat, bisa tambahkan teh, aduk lagi. Nah, ini ya pengulangan. Ada pengulangan atau loop, ada juga vocab atau deskripsi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, mari kita berdiskusi. Ya, sebelum berdiskusi, biar semangat kita tepuk semangat dulu. Semangat gendang. Ya, itu ya. Kita akan berdiskusi. Ya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang harus diselesaikan bersama teman-teman kalian. Aturan dalam bekerja kelompok yang pertama apa? Semuanya harus bekerja. Yang kedua harus menghargai pendapat. Yang ketiganya musyawarahkan sampai dengan mufakat, ya. Kita harus menghargai, menghormati pendapat teman kalian. Silahkan duduk ya, berkelompok dulu ya. Tinggal balikin di kursinya. Yo, 3. Bukan gitu sayang, itunya si apa teh kursinya. Kursinya tinggal dibalik. Nah, kemarin. Nah. Membagi ya menjadi dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritmik. Di sini di lembar kerjanya sudah Ibu sediakan dekomposisi. Dekomposisi teh memecah masalah. Di sini sudah ada petunjuknya. Kalau lingkaran apa? Permasalahan. Kalau segi 6 apa? Segi 8 bahannya. Kalau segi 8 hijau itu berarti bahan. Segi 8 biru alat. Kemudian apa ini namanya? Tanda panah warna hijau rincian bahan. Kemudian yang birunya alat. Setelah melakukan dekomposisi, kalian melakukan pengenalan pola. Ada yang bawa gunting? Ada yang bawa gunting? Siapa kelompok ini? Siapa yang bawa gunting? Ilham bawa? Bawa. Kamu bawa? Silahkan. Kalau di Ibu ada 1. Nanti untuk pengenalan pola silahkan kamu bawa gunting bagian pola yang sesuai dengan permasalahannya, ya. Lalu ditempelkan. Paham? Iya, betul sekali. Di apa? Ditempelkan. Nah, nanti dikasih pinjam. Nah, ini pengenalan pola. Nanti ini digunting, kemudian ditempelkan. Kalau tadi yang dekomposisi itu disesuaikan, ya. Yang permasalahan di lingkaran biru, bahan yang hijau segi 8, alat segi 8 biru, dan ini rinciannya. Paham? Setelah mengerjakan pengenalan pola, kita melakukan abstraksi, ya.
fase persiapannya apa aja, kemudian fase prosesnya apa aja, dan penyajiannya apa aja. Petunjuknya abaikan detail yang tidak mempengaruhi tujuan. Kemudian tuliskan langkah umum dan sesederhana mungkin. Kemudian masukkan kode angka dan huruf. Contohnya nih, fase persiapan dalam membuat roti bakar apa aja. Di sini kan ada kodenya nih, ke samping dan ke bawah, ya. Ada yang ke samping, yang ke bawah. Berarti kalau yang permasalahannya membuat sarapan roti panggang, ya, berarti harus ada apa dulu nih? Ada apa dulu? Rotinya yang berapa? 3A. Berarti tulis 3 strip A. Setelah itu 1D. Berarti kamu harus mengoleskan coklat dulu apa margarin dulu ngasihnya. Nanti kalian silahkan diskusikan. Permasalahannya kalau bisa setiap kelompok itu berbeda. Oke. Setelah abstraksi, kalian buatkan algoritmik, ya. Algoritmiknya sudah ada di situ. Contohnya sudah ada. Oke, nah ini LKPD-nya di bagian belakang untuk membuat algoritmik. Ya, bisa dimulai. Itu lembarnya sengaja ibu pakai paperclip, ya, biar yang lainnya ikut mengerjakan. Jadi tidak dikerjakan oleh satu orang. Misalkan yang sebelah kiri bagian yang dekomposisi, yang sebelah kiri abstraksi, gitu ya. Dua kegiatan. Oke. Ketua kelompok silahkan membagi tugas kepada anggotanya. Ya, silahkan. Waktunya 15 menit dari sekarang. 15 menit dari sekarang. Pengenalan pola. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan dipilih. Langsung digunting aja. Dekomposisinya udah belum? Beras, air, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
algoritmik. Yang beranggota Hanifah, Ajahria, Kanza, Hasti. Oke. Permasalahan cara membuat roti panggang dekomposisi. Bahannya tuangkan mentega. Apa aja bahannya berarti Mentega, roti coklat. Terus alatnya pisau, piring, Dan alat pemanggang roti. pegang. Pertama, Tuangkan mentega ke roti. Ya kan tuang. siapkan roti tawar, tuangkan mentega ke dalam roti. Masukkan roti ke dalam pemanggang roti. Terus oleskan coklat. Simpan ke piring dan beres. Siap disajikan. Terus yang ini. Fase persiapan 3A, 1D, 4D, 4E. Fase proses 3A, 4F, 4E, 1C, 1F. Fase penyajian 1F. Nih. Judul cara membuat roti panggang. Mulai. Oleskan mentega ke roti. Terus masukkan roti ke tempat pemanggang. Oleskan coklat ke roti. Apakah selai sudah cukup? Jika ya, simpan roti ke piring. Jika iya, simpan roti ke piring. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya kelompok Fajri, silakan. Kreatif, baik dalam konteks digital maupun kehidupan sehari-hari. Dengan sering berlatih komputasional, kita akan lebih mandiri, kritis, dan adaptif, sehingga kita bisa melakukan kemampuan atau memiliki kemampuan 4C. Yang pertama itu ada critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian kreatif. Terus kolaborasi, kerjasama, dan juga komunikasi, atau bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Untuk menguatkan pemahaman, di sini Ibu punya lembar evaluasi yang harus kalian isi secara mandiri. Paham? Nah, ini Ibu bagikan dan kalian baca dulu dengan sesama. Setelah itu kalian pilih jawaban yang paling benar dengan cara menyilang. Silakan tulis namanya dulu. Masih kurang? Marsa tuh hiji Ewa. Langkah pemecahan masalah. Pahami masalah, membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi, mencari pola masalah atau pengenalan pola, memilah informasi penting masalah atau abstraksi, menyusun langkah, menyelesaikan masalah atau algoritmik. Ya, terima kasih. Nah, tepuk tangan buat Jian dulu. Udah ya. Nah, oke. Kita sudah Ibu simpulkan bahwa ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa?
kedua apa? Yang ke satu ulangi lagi. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, ulangi lagi. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat berpikir algoritmi. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Untuk semangat yang terakhir semuanya silakan berdiri dan duduk berhadapan. Silakan tangannya dikepal. 3, 2, 1. Kalau ibu bilang up, berarti kemana tangannya? Kalau ibu bilang down, berarti kalau shake, berarti digoyangkan. Kalau boom, berarti dipukul. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Up. 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 Down. Down. Shake. Shake. Up. Down. Up. Boom. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali. Secara tidak langsung ibu sudah memberikan program ke kalian ya. Programnya apa tadi? Programnya BG. Programnya tadi, jika ibu menyebutkan up, kalian ke atas. Kalau down, shake. Kalau boom, ya itu ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sekarang kalian boleh rapi-rapi. Duduk rapi. Bukunya, alat tulisnya dirapikan. Jangan dulu. Duduk rapi. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan. Alangkah baiknya repian. Karena tadi kita mengawali kegiatan. Karena tadi kita melakukan pembelajaran dengan diawali berdoa, alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran dengan doa atas syukur kita terhadap pembelajaran hari ini. Silahkan Fatir dipimpin doanya. Duduk rapi. Pak Eja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Dan nanti kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya di modul 2. Matiin. Dah.